Binjai kilometer 13 Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, apa enggak ada polisi yang nonton ini? Puluhan orang kepung rumah Rudi Simamora di Jalan Medan Binjai kilometer 13 pada 17 Oktober 2024 malam. Warga geram dengan ucapan Rudi Simamora yang menghina Islam, yang menyamakan Nabi Muhammad dengan dukun yang bertapa di dalam goa. Menyadari rumahnya didatangi warga, Rudi meminta pertolongan dari live TikTok agar polisi bisa cepat datang. Pantauan wartawan Tribun Medan, personel dan Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang membawa dalam doa syafaat pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Pulau Mentawai. Saya sudah beberapa hari di Pulau Mentawai dan setiap pagi sampai sore Bapak Ibu kita pergi ke pedalaman-pedalaman untuk menguatkan anak-anak Tuhan di sana dan menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada saudara yang mendukung, yang mensupport, yang mendoakan, yang memberikan semangat kepada saya supaya selalu memberitakan Injil. Pertama sekali kita hadir ke pedalaman untuk menguatkan, lalu kita ajari mereka Islamologi yang sederhana, yang mudah dipahami, mudah dimengerti, agar ketika hadir para guru palsu, ketika hadir para pengajar palsu ke tengah-tengah mereka di pedalaman, mereka bisa bertanya jawab. Ya, mereka bukan saja bisa menjawab, tapi mereka bisa bertanya jawab Bapak Ibu, sehingga tidak terombang-ambing ketika imannya diserang. Nah, inilah tujuan kita. Di samping itu, kita juga menjangkau kembali mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, bahkan mereka yang sudah masuk ke kamar seberang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, ada keluarga yang kembali kepada Kristus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita mendengar dan melihat di media sosial bagaimana anak Batak saudara kita sudah dikepung, ya. Semalam dia lagi live bersama dengan Yusuf PI, dikepung dia saudara, oleh ratusan orang dia dikepung. Ini sangat miris sekali, ya. Makanya saya selalu katakan, jangan berdebat sama mereka, jangan layani mereka debat. Ada banyak orang di belakang mereka yang tidak terima. Ada banyak orang di belakang mereka yang tersinggung. Mau ada data ataupun tidak ada data, mau dalam keadaan debat atau tidak dalam keadaan debat, mau dalam keadaan diskusi maupun dalam keadaan tidak diskusi, mereka tidak terima bila imannya dipertanyakan. Mereka tidak terima bila kitabnya dibacakan. Mereka tidak terima bila yang berkaitan dengan agama mereka kita bacakan, kita pertanyakan, dan apalagi kalau sempat kita menafsirkan. Bayangin, ada ribuan orang di belakang orang yang kita debat. Yang kita hadapi ketika kita layani debat dengan mereka, itu bukan lawan debat kita, tetapi yang perlu kita pikirkan adalah orang di luar sana. Bahkan mereka Bapak Ibu hari-hari ini sengaja mengajak kita debat. Dan orang-orang di luar sana itu sudah dipersiapkan. Di mana tergelincirnya lidah kita, nah, inilah yang mereka permasalahkan nantinya. Sudah siap mereka cut, siap mereka potong, lalu video yang sudah dipotong itu, yang sudah diedit itu, disebarkan, saudara. Ini sangat tidak wajar sekali. Disebarkan, lalu dianggap penistaan agama. Mana yang paling parah, itu yang dipotong, itu diedit, dan itu disebarkan, saudara. Dan mereka punya tim untuk menyebarkan itu. Mereka punya tim untuk mengedit video kita. Padahal dalam keadaan debat, diskusi. Bayangkan. Saya semalam bilang di saat live, jangan lagi apologet Kristen layani debat mereka. Sekalipun mereka mengemis kepada kita apologet, yang meminta supaya debat, ingat pesan saya, jangan layani debat. Ya, biarkan mereka keluar-keluar sendiri. Tahu juga kalau mereka keluar-keluar tidak seperti apa yang terjadi pada saudara kita Rudi Simamora alias anak Batak. Si Zuma, tiap saat dia mentafsirkan ayat Alkitab dengan enak, dengan seenak udelnya si Zuma. Ya,
Bahkan dianggap oleh orang banyak itu Zuma ada data. Dianggap oleh orang banyak Zuma itu berdakwah. Dianggap oleh orang banyak si Zuma itu menyampaikan kebenaran. Dianggap oleh orang banyak si Zuma itu bla 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 dan bla bla bla. Padahal jelas di dalam membahas kitab orang si Zuma ada penghujatan di dalamnya. Ada olok-olokan di dalamnya. Itu saudaraku yang terjadi. Biasa saja bagi mereka dan dianggap menyampaikan kebenaran, membahas iman orang lain, mengolok-olok kitab orang lain, menertawakan Tuhan yang tidak mereka sembah. Itu Bapak Ibu kebenaran dakwah bagi mereka, saudara. Ya, makanya jangan lagi layani mereka debat. Sekalipun mereka mengemis-ngemis. Bagaimana mereka mentafsirkan kitab suci kita dengan seenak udelnya mereka? Itu bagaimana? Donditan tiap hari di podcastnya itu Alkitab yang dia bahas, bukan dengan orang Kristen. Bahkan dia diundang ke podcast tertentu khusus untuk membahas Alkitab. Nah, ini perlu dipikirkan. Makanya alim ulama, organisasi-organisasi tertentu harus mereda hal ini. Jangan nanti ketika ada orang di kalangan kami, para apologet, orang Kristen, yang membahas kitab suci kalian, kalian marah, kalian tersinggung. Dengan alasan ini adalah monolog, dengan alasan mentafsirkan, dengan alasan penistaan agama. Kalian yang setiap saat menista iman Kristen tidak merasakah? Tiap saat mengolok-olok iman Kristen tidak merasakah? Tiap saat kalian mentafsirkan kitab sucinya orang Kristen tidak merasakah? Nah, ini dia. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada saudara semuanya, para apologet khususnya. Jangan layani mereka debat. Sekalipun mereka ngemis-ngemis, jangan layani mereka debat. Ya, jangan. Biarkan mereka seperti itu. Kalau mereka memang ingin bahas kitab-kitab, biarkan mereka bahas sesuka hati mereka. Toh juga kita tidak akan terpengaruh dengan pembahasan itu. Jangan Bapak Ibu. Nah, karena kita nantinya terpancing. Ketika iman kita diolok-olok, kalau kita debat, kita terpancing. Kalau saya Bapak Ibu semalam sudah saya katakan, saya tidak mau lagi layani debat dengan mereka. Tidak akan. Kalau mereka naik, saya tanyakan, apa agamamu? Oh, agama saya ini. Langsung saya turunkan. Turun kau. Nah, oh, saya ingin bertanya tentang agama Anda. Saya ingin bertanya tentang Alkitab. Saya ingin bertanya tentang Yesus. Nah, cari gereja setempat, tanyakan sama pendetanya. Jangan tanya di sini. Kau belajar dulu imanmu yang benar, agamamu yang benar. Belajar dulu Tuhanmu yang benar. Sudah tahukah yang mana Tuhan? Sudah pahamkah yang bagaimana isi kitabmu? Sudah pahamkah bagaimana ajaranmu? Jangan nanti ketika kami yang membukakan kalian anggap penistaan agama. Kami yang membahas kalian anggap penistaan agama. Kalau kalian yang membahas kitab kami, kalian anggap berdakwah. Kalian yang membahas iman kami, kalian anggap menyampaikan kebenaran. Kalian yang mengolok-olok Tuhan kami, kalian anggap itu adalah sebuah kewajaran. Ini dia. Nah, kepada anak Batak, tetap kuat, tetap semangat. Ya. Karena kalau saya melihat dirimu juga sudah banyak diingatkan. Ya, banyak sekali orang mengingatkan dirimu, brother. Tapi memang dirimu selalu bilang sudah siap, sudah siap, sudah siap. Selalu bilang saya tidak penistaan, tidak penistaan, tidak penistaan. Karena ada apa namanya itu, saya baca sesuai dengan apa yang tertulis. Ingat, walau sesuai dengan yang tertulis yang kita baca, mereka sudah mempersiapkan orang di belakang mereka, mencari tahu, mencari celah mana yang bisa mereka pakai, lalu celah itu mereka edit, habis itu mereka sebarkan di media sosial, dan dibuatlah caption, kita ini penistaan agama. Mana yang paling parah omongan kita, itulah yang mereka goreng-goreng. Mana yang paling parah omongan kita, itulah yang mereka edit-edit. Lalu disebarkan ke media sosial. Lalu oleh orang banyak, kita didatangi, kita digeruduk. Dianggap penistaan agama, sambil mereka meneriakkan nama Tuhan. Kalau sudah mereka geruduk dan teriak nama Tuhan, udah selesai itu. Ya, selesai Bapak Ibu. Sekali lagi, stop. Ya, stop dan stop. Debat sama anak kecil. Jangan debat sama anak kecil.
Jangan layani debat dengan anak kecil. Ya, biarkan mereka. Nah, mereka itu Bapak Ibu persis anak kecil. Anak kecil bagaimana sih kalau dia lagi berantem sama kawannya? Pulang dia ceritakan kepada orang tuanya. Kenapa kau nangis? Aku dipukulin. Siapa yang mukul? Tuh, si B yang mukul saya. Nah, bapak yang baik ketika anaknya pulang mengadu, selidiki dulu. Kenapa kamu dipukul? Ditanya dulu. Alasannya apa dia memukul, si B itu memukul kamu? Ditanya dulu, diselidiki dulu. Tidak serta-merta langsung datang, marah-marahin anak orang, melaporkan anak orang. Tidak. Dilihat dulu, diteliti dulu, didengar dulu, ditanyakan dulu. Kalau ternyata di situ nanti anaknya yang salah, anaknya yang dihajar. Itu kalau bapak yang baik. Tapi kalau bapak yang tidak baik, ketika melihat anaknya pulang, menangis, dalam keadaan menangis, dan melaporkan bahwa si B yang memukul dia, tanpa bertanya, tanpa selidiki, tanpa mendengarkan penjelasannya, ambil parang, ajak tetangga, datangi rumah si B. Ini bapak yang tidak baik. Nah, jadi jangan layani debat dengan anak kecil. Oke, saudaraku ini kasih Tuhan. Kiranya video ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Bisa mengingatkan kita semuanya, jangan debat sama anak kecil. Ya, Bapak Ibu sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan Habaget selama saya melayani di Pulau Mentawai, di daerah pedalaman. Saya masih berada di Mentawai ini selama lebih kurang 17 hari lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu dukung dalam doa dan terus bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan dan mereka yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah Waruha Kudus. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muktadin. Terima kasih.